guys, bertemu lagi dengan Teacher Cika di pelajaran Life Skill. Oke, jadi hari ini kita akan review, kita akan mengingat kembali materi tentang Healthy Mind Planner. Mengapa teacher membuat videonya? Supaya nanti kalau kalian lupa atau kalian ingin ingat-ingat lagi, kalian bisa langsung nonton videonya. Kalau kalian kangen sama suaranya teacher, juga bisa langsung nonton videonya, nggak perlu zoom lagi ya. Tapi kalau kalian tetap mau tanya-tanya, masih kurang jelas, bisa langsung WA teacher, oke? So let's get started. Sebelumnya kita akan bahas dulu Healthy Mind Planner itu apa. Nah, untuk manusia bisa memiliki tubuh yang sehat, dia harus makan makanan yang bergizi setiap hari. Apa aja? Ada Sayur-sayuran tuh ya, terus ada karbohidrat. Inilah pokoknya makanan-makanan yang harus kita makan setiap hari supaya tubuh kita sehat. Ternyata tidak hanya tubuh kita, tetapi our mind, pikiran kita, mental kita, otak kita juga harus kita berikan makanan yang sehat setiap hari. Makanannya bukan berarti otaknya dibuka terus kita kasihin nasi, kita kasihin telur. Tapi kita mau memberikan makan dalam bentuk aktivitas mental. Yang pertama adalah focus time. Focus time adalah waktu kita untuk benar-benar fokus. Kuncinya adalah kamu memiliki goal, tujuan yang akan kamu capai. Misalnya nih, oke, aku mau menyelesaikan tugas matematikaku hari ini. Itu goal, kamu punya tujuan dan kamu fokus mengerjakan itu. Nah, untuk anak-anak sekolah itu penting untuk punya waktu fokus kepada pelajaran, kepada sekolah di dalam focus time ini. Jadi kita kemarin udah sempat bahas juga kan tentang kenapa sih kok sekolah penting, kenapa kita harus belajar semuanya. Kita udah tahu alasannya kenapa sekolah itu penting. Mungkin next teacher akan bikin video tentang itu. Kalau kalian lupa, selain sekolah, focus time juga bisa untuk aktivitas lainnya. Di misalnya, teacher sempat bilang kalau kamu suka main piano atau kamu suka main musik apapun, lalu kamu pingin menguasai sebuah lagu gitu ya. Terus kamu fokus belajar lagu itu pun bisa dimasukkan ke dalam focus time. Tapi sekolah, waktu untuk belajar, mengerjakan tugas-tugas itu juga sangat penting di dalam focus time. Jadi itu diprioritasin dulu. Yang kedua adalah physical time. Physical time itu waktu untuk kita menggerakkan tubuh kita. Tapi bukan cuma HP-an terus yang gerak jempolnya doang gitu ya. Aku olahraga jempol gitu. Atau misalnya di ranjang baringan terus saya bilang, aku olahraga gelundung-gelundung di kasur teacher. Nggak gitu ya, jadi olahraganya yang benar-benar kamu mengolah tubuh. Biasanya physical time yang oke itu kalau kamu agak berkeringat, terus kamu mungkin nafasnya agak tersengal-sengal gitu. Tapi yang penting kamu menggerakkan tubuhmu, seluruh tubuhmu. Bisa juga nih physical time-nya, misalnya kamu bantu mama angkat-angkat pot gitu. Waktu mama berkebun, angkat pot, terus kamu pindahin dari pintu yang satu ke pintu yang lain, atau gimana, pokoknya ketika tubuh kamu bergerak, nah itu sudah bisa masuk physical time. Oke, tapi lebih bagus lagi kalau kamu menyediakan waktu khusus untuk olahraga. Yang ketiga adalah connecting time. Itu adalah waktu untuk connect, untuk terhubung dengan orang-orang di sekitarmu. Terutama orang-orang di rumah, papa, mama, kakak, adik. Walaupun sekarang kalian ketemu terus ya 24 jam mungkin, tapi biasanya pada sibuk ngurusin urusan sendiri-sendiri kan. Jadi pastikan ada waktu untuk bisa ngobrol, tanya kabarnya, dan lain-lain. Bisa juga nih kalian sediakan waktu untuk connect dengan teman-teman sekolah, teman-teman yang udah lama gak ketemu dengan cara apa? Telepon atau video call. Akan lebih bagus kalau connecting time ini sifatnya one on one. Jadi kamu misalnya berdua sama temenmu atau ngobrol berdua sama papamu, atau mungkin dalam kelompok kecil. Yang keempat adalah playtime. Playtime ini adalah waktu kamu bisa enjoy, kamu bisa spontan. Jadi banyak ide-ide baru bermunculan. Kamu bisa bermain yang membuat kamu semakin kreatif. Atau kamu mencoba pengalaman-pengalaman baru yang belum pernah kamu coba sebelumnya. Aktivitas lain misalnya, wah temanku playtime-nya biasanya dia main play-doh, teacher. Ya bikin-bikin sesuatu. Nah itu kalian bisa jadikan playtime juga. Aku belum pernah coba, aku mau coba Itu playtime. Dan ingat kalian enjoy melakukannya. Nah sekarang ini kan banyak sekali game online. Teacher menyarankan untuk imbangin juga dengan game-game, permainan-permainan yang offline, yang tidak pakai screen, yang tidak pakai gadget. Jadi sambil istirahat dari screen time, kalian melakukan aktivitas yang membuat kalian happy, kalian bisa enjoy. Yang kelima adalah time in. Jadi kamu seperti merenungkan gitu pikiran-pikiranmu, your thoughts, atau perasaanmu, hari ini aku merasa apa ya gitu. Atau bisa juga sesuatu dalam tubuh, misalnya kamu deep breathing gitu ya. Kamu tarik nafas, tahan, lepaskan, wah ada angin masuk, wah anginnya keluar dari tubuhku. Kamu fokus kepada apa yang terjadi di dalam dirimu gitu. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, itu adalah time in.
Waktu kamu untuk saat teduh, berdoa, itu juga bisa masuk ke dalam time in loh. Karena ketika kamu cerita, Tuhan, aku hari ini mengalami ini, Tuhan hari ini aku sedih, hari ini aku senang, itu juga kamu menyadari apa yang terjadi di dalam dirimu dan kamu menyampaikannya kepada Tuhan. Yang keenam adalah downtime. Downtime itu apa, teacher? Jadi waktu untuk kamu otaknya itu relax, tidak fokus melakukan sesuatu, bukan melamun ya. Kemarin ada yang bilang, Tapi katanya papaku melamun itu nggak baik, teacher. nah, bukan melamun, tapi kamu relax, kamu nggak perlu fokus mikirin tugas, kamu nggak perlu fokus memikirkan sesuatu. Let your mind wander gitu. Jadi biasanya akan ada hal-hal baru yang bermunculan. Atau kemarin ada yang bilang, Kalau misalnya aku di depan rumah, terus aku lihat pohon-pohon, lihat langit gitu, terus aku kayak relax, itu nggak apa-apa, teacher. gak apa-apa gitu. Tapi ingat, waktu ini adalah waktu untuk kamu relax. Jadi kalau kamu sambil HP-an, itu sudah bukan downtime. Oke, jadi pastikan kamu waktunya ini benar-benar relax, otakmu relax. Yang terakhir, yang ketujuh adalah sleep time. Sleep time itu seperti downtime, membuat otakmu itu beristirahat. Tapi yang membuat dia berbeda adalah kamu tidur gitu. Jadi kalau tadi downtime kamu bangun. Yang membuat sleep time ini penting dan spesial apa sih? Sleep time itu adalah waktu di mana apa yang sudah kamu pelajari sepanjang hari dari pagi sampai malam itu semua diperkuat di dalam otak. Misalnya dari pagi hingga malam hari kamu sudah belajar math atau belajar sosial, apapun yang kamu pelajari, atau mungkin bukan pelajaran sekolah, kamu belajar dance baru mungkin, atau kamu belajar sesuatu apapun lah, otak kalian tidak akan bekerja dengan maksimal kalau tidak tidur. Jadi kita sudah mengingat kembali 7 aktivitas mental yang penting banget, dan kalau kalian dalam satu hari mengerjakan ketujuh-tujuhnya ini akan sangat bagus dan oke banget, bahkan untuk kesehatan mentalmu loh. Pertanyaannya, apakah kalian sudah melakukan ketujuh aktivitas ini setiap hari? Activity time. Tugas yang akan teacher berikan adalah tugas menggambar. Kalian boleh menggambar secara digital, yang berarti pakai laptop atau HP atau tab, maupun manual, berarti menggunakan tangan langsung di kertas, begitu ya. Tapi teacher tidak mau kalian mengambil gambar orang lain. Jadi harus kalian gambar sendiri menggunakan tangan, tidak boleh ambil dari internet. Kalau kalian tidak bisa menggambar secara digital, lakukanlah secara manual saja ya. Do your best, lakukan yang terbaik. Oke. Pertama, gambarlah lingkaran. Buatlah lingkaran yang cukup besar, karena kita akan membagi lingkaran ini menjadi beberapa bagian. Lingkaran ini akan kamu bagi seperti membagi pizza, tapi ukurannya berbeda-beda. Ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Tergantung berapa lama sih waktu kalian untuk setiap aktivitas. Jadi nanti akan ada bagian untuk focus time, ada waktu untuk sleep time, downtime, time in, connecting time, physical time, dan play time. Dulu kan kita sudah pernah ya menuliskan nih berapa lama waktu yang kamu pakai untuk focus time, berapa lama waktu yang kamu pakai untuk play time, dan lain-lain. Sekarang kita akan membuatnya dalam bentuk gambar. Jadi setiap orang lingkarannya akan berbeda-beda. Setelah kalian membagi lingkaran tersebut, yang ketiga, gambarlah aktivitas-aktivitas kalian. Misalnya, kalau misalnya olahraga yang kalian lakukan biasanya apa? Bersepeda, atau mungkin angkat-angkat pot, bantu mama, gambar pot, gambar bola basket, gambar apa gitu. Lalu waktu fokus time, gambar juga kalian fokus ngapain. Kalau sekolah misalnya gambar buku atau gambar pensil. Lalu mungkin ada juga fokus latihan musik misalnya. Terserah, kalian bisa gambar piano atau not begitu. Silahkan hias dan warnai sebaik mungkin. Kalau dari 7 aktivitas itu ada yang belum pernah kalian lakukan, misalnya, teacher aku belum pernah coba downtime, atau aku belum pernah coba time in. Nah, tidak usah digambar, tapi berikan keterangan di bawahnya. Belum pernah downtime gitu, atau belum pernah time in. Jadi teacher tahu kenapa kok lingkaran ini hanya berisi 6. Oke? Itu dulu video untuk hari ini. Jangan lupa mengerjakan tugasnya ya. Have a blessed day. Bye.